nanti. Yang aneh-aneh nanti Bapak Ibu lihat nanti di sana. Ibu Bapak bisa melihat sendiri. Karena standar kita harus sesuai, manasik kita harus sesuai dengan siapa? Rasul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita dapat berjumpa pada hari yang berbahagia ini, hari yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Yaitu dalam rangka untuk memperkenalkan ya KPU Muhammadiyah seperti apa secara umum dan secara khusus bagaimana bimbingannya, baik itu di tanah air, di Mekah, di Madinah, ataupun sesudahnya. Jadi kita bina dari pelaksanaan sampai selesainya. Itu tetap kita dampingi terus Bapak Ibu. Salawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jadi hari ini saya nggak terlalu detail memberikan manasik karena ini bukan manasik ya. Detailnya nanti di manasik maksud saya. Jadi kita memperkenalkan aja KPIH Muhammadiyah. Perlu juga diketahui bahwa KPIH ini berdiri pada tahun 2006 ya atas prakarsa Ayahanda Ustadz Hasan Ghaffar dengan almarhum Ustadz Mubarak ya. Jadi mulai dari 2006 sampai sekarang, alhamdulillah pembinaan jemaah haji itu juga masih terus berlangsung sampai sekarang. Ada majelis-majelis ilmu yang masih berjalan. Ada beberapa hal pokok yang saya sampaikan ya, tadi udah secara garis besar udah disampaikan oleh Pak Slamet. Terima kasih. Jadi kalau haji ini saya selalu melihat seperti rangkaian bangunan Pak. Di rukun Islam kita tahu kan, dari syahadat, sholat, dan ujungnya itu haji. Jadi kalau dalam suatu rangkaian bangunan rumah itu finishingnya Pak, Bu, ya finishing inilah yang membuat suatu bangunan itu lebih indah. Dan biasanya ya kalau Bapak Ibu yang pernah bangun rumah atau pernah memborong, finishingnya rupanya lebih mahal daripada pondasi. Mahal Pak, tukangnya juga mahal. Tukangnya nggak bisa pakai tukang yang masang cerucuk, nggak bisa. Tukangnya itu yang harus halus, ya. Karena untuk finishing terakhir masang-masang gini ini sampai ujung-ujungnya harus rapi. Nggak bisa kalau tukang yang sembarangan. Ya. Ini kaitannya dengan haji seperti itu, ya. Jadi harus clear kita. Kita anggap pondasi tiang-tiangnya udah, jadi bangunan itu jadi sempurna setelah finishingnya bagus. Nah ini dalam rangka itu kita memperbagus nih rukun Islam kita. Jadi mahal, apalagi dengan jangka waktu yang lama kita sudah menunggu, baik. Karena yang terakhir dari Kemenak itu sekarang berangkatnya itu 23 tahun untuk Kalimantan Barat. 23 tahun. Yang paling lama itu kok Sulawesi Selatan 40 tahun Bapak Ibu. 40 tahun ya. Tapi luar biasa ya. Jadi panggilan haji ini luar biasa. Saya mengalami beberapa kali penundaan ya, 2 kali. Habis itu dibuka, itu pun dibatasi umurnya. Hanya 65 tahun. Saya kira itu yang tua-tua tuh nggak bakalan bisa berangkat lagi. Jadi pada waktu 65 tahun tuh ada yang patah hati, udahlah diambil uangnya nggak ikut, akhirnya banyak yang umroh. Ternyata dibuka juga mulai kemarin kan, banyak mandulan sampai sekarang. Ya, dia qadarullah, Allah mulai bikin saringan, ya bikin saringan. Di stop juga pernah kan? Kita mau bayangin stop, itu benar-benar terasa kuasanya Allah. Jadi urusan haji ini bukan kita punya uang, ya, bukan karena kita badan sehat, benar-benar pure, ya, pure murni panggilan Allah. Ini kalau kita lihat di Al-Hajj 27 kan jelas Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk manggil
Makanya saya heran kalau ada orang belum dipanggil. Itu 1400 tahun yang lalu udah dipanggil. Cuman mau ngedenger enggak kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang ini termasuk umat-umat yang paling bersyukur ya. Artinya menjawab dari panggilan Nabi Ibrahim melalui Allah melalui Ibrahim dengan memenuhi panggilannya. Itu tolong diresapi, nanti talbiyah yang sudah disampaikan diresapi Pak ya. Itu nanti akan menimbulkan energi yang membuat kita jadi kuat ya. Jadi kalau yang merasa lemah itu banyak kejadian yang luar biasa. Tahun lalu ada jemaah yang sakit jantung, pasang ring, kita belikan, kita siapkan kursi roda dari sini dengan khawatir. Sampai di sana kursi roda nggak dipakai Bapak. Kuat di jalan. Oke, mungkin ini yang di Al-Hajj ya. Ini tolong nanti diresapi. Jadi di panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim, baru kita sambut dengan talbiyah itu. Aku memenuhi panggilanmu. Ini kalau Bapak Ibu resapi, Ibu nggak kuat, Bapak nggak kuat, ya pasti nangis. Karena orang-orang pilihan. Jadi panggilan itu kan ada 3 kalau di Islam kan. Panggilan azan buat sholat, panggilan haji, dan dipanggil untuk meninggal. Ya, insyaallah. Baik, jadi untuk ini pembukaannya seperti itu. Coba yang pertama Mas Bandi, faktor yang mempengaruhi dasar-dasar hukum dulu ya, dasar hukum. Ini sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah tadi sudah disampaikan oleh saya, berdiri aja dah. Disampaikan Pak Selamat, jadi memang harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena mau jadi anggota DPR. Bapak mau masuk pendopo kan harus lewat lapor dulu kan di penjagaan. Beda enggak kalau kita udah kenal dengan gubernurnya? Bapak nggak lewat depan, Bapak lewat samping, langsung masuknya dari dapur, langsung ke ruang tengah. Karena kenapa? Karena Bapak sudah kenal. Nah begitu juga dengan rumahnya Allah. Ini kejadian Pak, bolak-balik saya membawa jemaah. Alasannya macam-macam kalau dibawa masuk ke masjid. Rame lah, nanti susah keluarnya lah, berdesak-desakan lah. Nggak berani masuk ke dalam masjid itu. Jadi sholat dia pergi, tapi di halaman Masjid Nabawi. Di luar Masjidil Haram. Sayang kan? Kita nunggu lama-lama. Tapi kalau dia udah kenal ya, walaupun dia nggak bisa masuk bersamaan, tahu-tahu saya ketemu di pelataran Baitullah. Karena dia nggak bisa masuk pintu sana, dia putar pintu yang lain. Pintunya kan banyak. Dia putar, dia sampai. Tahu-tahu kita tawaf, kita ketemu. Saya lihat rekam jejaknya memang ahli masjid. Nah, jadi saya berharap, terutama bapak-bapaknya, dari sekarang azamkan ke masjid 5 waktu. Terutama subuh. Ya. Karena hadisnya ada yang bilang begitu kan, 40 kali Bapak sholat di masjid, nah kan Bapak mendapat pahala yang berlipat. Itu nilainya kalau di masjid kita biasa hanya 27 kali. Tapi kalau Bapak di Masjidil Haram, berapa? 100.000 kali. Nanti kalau hitung-hitungan dagang, kalau di Madinah hanya 1.000 kali. Bapak bisa hitung. Ya, jadi kita sepakat Pak ya, mabrurnya jangan nunggu di sana. Sekarang, Ibu juga, ya, Ibu juga. Jadi tidak usah nunggu. Nanti di sana enak Pak. Fadilahnya banyak banget, kemudahannya banyak banget. Ya, salah satunya menghadiri majelis ilmu dalam rangka manasik ini. Pahami, hayati betul-betul. Karena ini yang kita pakai. Nanti gregetan. Nanti Ibu, Bapak bisa linear gitu, lurus gitu. Fokus. Nggak salah-salah, mana wajib, mana rukun, mana sunnah, Ibu bisa lakukan dan mandiri Ibu itu. Karena nanti kita ini bergabung dengan jamaah yang lain. Aneh-anehnya banyak, tapi dengan bekal manasik insya Allah di Muhammadiyah, ini kita perkuat Bapak Ibu untuk mandiri. Orang lain begini, udah, Ibu ikut aja yang nanti disampaikan oleh para pemateri kita.
Ya, ikut aja. Jadi ibu nggak bingung. Karena ekstrim Pak di sana. Nanti ada orang sholat di depannya Baitullah, ya, tapi dia sejadah dia nggak mau ngadep Baitullah, serongkannya. Ada kejadian, ya. Nanti banyak banget. Insya Allah dengan bekal seperti itu, makanya nanti ikuti manasiknya dengan detail. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Insya Allah Bapak Ibu semua kan, insya Allah kalau bersedia bergabung banyak banget nanti. Saya nggak bisa sampaikan karena waktunya nanti panjang. Oke, ini di dalam rangka kita wukuf ya, harus ikhlas karena Allah, sesuatu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Jadi dalam rangka menyempurnakan ibadah haji, kita tersebut apa ikhtiar kita sebagai calon jemaah haji. Oke. Lanjut, pertama mengikuti manasik. Ya, manasik ini seperti kucing klinik lah, ya, karena waktunya kita memang dibatasi 15-17, tapi di Muhammadiyah sesungguhnya unlimited, tanpa batas. Kalau Bapak dan Ibu masih bingung, Bapak boleh telepon kita, para pembimbing kita ada 5, semuanya bersertifikat. Siap, ya. Pokoknya Bapak masih bingung, nanti kan kita bagi regu, Pak. Bagi regu itu naik perkuat, nanti Pak kita mau diregu di rumahnya siapa? Kita datang. Jadi Bapak nggak usah ragu, 15 itu hitungan angka, ya. Sesungguhnya kita tidak ada batasnya. Bapak telepon juga boleh, ya. Supaya ini di sini, karena saya berharap banyak pertanyaan kita belajarnya di sini. Jangan nanti di sana udah banyak bertanya. Paling di sana itu untuk meyakinkan aja, ya. Jangan mulai dari nol lagi, karena nanti di sana banyak yang harus kita kerjakan, ya. Ini di Al-Baqarah, ya. Ya Tuhan kami, jadikan kami kedua orang yang tunduk patuh pada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, serta tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguhnya Engkau yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Minta diajarkan oleh Allah, ya, bukan oleh saya, ya. Saya dapatnya dari ya juga Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan kata-kata dari pembimbing, ya. Kita hanya meneruskan apa yang disampaikan. Selanjutnya Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Jabir berkata, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melempar di atas tunggangan beliau pada hari nahar, dan beliau bersabda, ambillah manasik, ya, perhatikan, ambillah manasik atau tata cara haji kalian dariku Rasul, ya, bukan dari saya, karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak bisa melakukan haji setelah hajiku. Nabi Muhammad hajinya hanya sekali, ya, habis itu dia meninggal, ya. Jadi pesannya beliau ini, ambillah manasik tata cara haji kalian dariku dari Rasul, ya, dariku. Makanya di Muhammadiyah kita fokusnya ini, kita nggak pakai yang cara-cara yang lain, kita hanya mencontak aja apa yang Rasul lakukan. Ini yang nggak kita bingung nanti Bu di sana, dan Ibu nanti Bapak dapat bertemu dengan jemaah yang lain, kok lain, dasar kita Rasul, itu aja. Jadi mudah. Pak, tapi nanti kenapa begitu Pak? Sholatnya dia 4 rakaat di Mina. Silahkan aja. Nah, kita berapa rakaat di Mina, itu nanti kita sampaikan pada manasik. Ya, kok dia tawafnya teriak-teriak Pak? Kita kok diem aja? Kan gitu. Kita kalau ibadah mahdo kan gitu perintahnya. Istilahnya kalau saya lebih praktis, tinggal nyontak aja. Kenapa kita harus nyusah-nyusahin gitu? Ya. Ini dasar hukum kita dari negara. Adapun secara operasional kegiatan pendidikan mana saja didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada bab 9 pasal 110 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan dalam serta melakukan pembinaan jemaah haji dan jemaah umroh berupa penyuluhan, pembimbingan ibadah haji, ibadah umroh dapat dilakukan secara perorangan atau membentuk KPH. Ini yang kita lakukan. Ya, jadi dasar Muhammadiyah membuat KPH 2, kita mengikuti Rasul dan itu perintah dari negara. Ya, dasar hukumnya seperti itu. Ya, jadi tidak kemana-mana kita. Oke.
Lanjut. Ada 4 tugas kelompok bimbingan ibadah haji. KPIHUA mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pendampingan jemaah haji reguler dan jemaah umroh. 2. Bimbingan pendampingan dilakukan di tanah air dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Perlu Bapak ketahui, kita Muhammadiyah ada petugas yang sudah menunggu di Saudi. Ya, itu petugas kita khusus ya untuk jemaah Muhammadiyah. Itu udah bisa ditampilin itu. Oke, nanti ada ditampilin. Ya, ada petugas. Jadi di Madinah, di Mekah itu ada orang yang sekarang sudah standby di sana. Kita udah telepon-teleponan. Nanti kapan berangkatnya? Nanti dibantu dengan anak-anak PCIM namanya. Pengurus cabang istimewa Muhammadiyah. Ya, sudah 4 tahun kita berlakukan itu. Nanti yang ngurusin kita dalam touring, dalam Bapak membayar hadiu, kita lewat dia. Ya. Terus bimbingan meliputi penyampaian teori dan praktek manasik ibadah haji, manasik ibadah umroh. Nah, kita teori nanti di sini, nanti kita ada praktek dan juga ada teori disampaikan sambil kita olahraga. Karena ini penting Pak, pesan dari Dirjen Haji dan Umroh. Jadi manasik itu banyak yang harus banyak bergerak, ya. Karena 90% haji itu adalah fisik, ya. 90%. Makanya sekarang syarat untuk haji harus istitoah kesehatan. Bapak-bapak Ibu sini udah cek pertama di puskesmas? Udah semua? Belum? Ya, segera Bu ya. Jadi di Muhammadiyah kita segera. Karena ini banyak complicatednya, nanti kalau Ibu tunda-tunda, jemaah makin banyak, ya. Nanti kalau ada handicap atau perawatan, ada temukan penyakit, mesti dirawat dulu supaya normal kan gitu. Ini lama. Jadi saya berharap yang punya komorbid penyakit darah tinggi, gula dari sekarang dijaga, Pak. Dari sekarang dijaga. Jangan Bapak nanti pada waktu pemeriksaan di puskesmas maupun MCU nanti di kesehatan tinggi, darahnya tinggi, ini Bapak dan Ibu akan diberikan ke spesialis. Nanti spesialis ngasih rekomendasi di terapi. Ini kan kita waktunya udah mepet Bu. Januari, Februari, Maret tuh udah harus ada keluar istitoahnya. Ya. Jadi jangan sampai ini makin tinggi Pak. Ini yang penting lagi, maaf, kalau yang muda-muda masih subur ditahan dulu Pak. Ini kejadian pada waktu berangkat. Istrinya hamil 3 bulan. Ketahuannya sudah di Batam, nggak bisa berangkat. Suaminya gimana? Kan nggak mungkin berangkat sendiri. Udah di Batam loh ini. Ditahan dulu, ditunda lah. Ya, produksinya nanti habis tahalul aja di Mekah, biar barokah. Ya, kadang-kadang kalau masih muda kan masih semangat. Apalagi kalau yang pengantin baru ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ditahan. Ini kadang-kadang nangis-nangis gimana? Nggak boleh gitu loh. Nah, jadi tolong kalau yang belum kesehatan segera ya, terutama puskesmas nanti di keluar pengantar, di rumah sakit atau di klinik-klinik yang sudah ditunjuk ya. Ini bagus ya, ada klinik-klinik supaya mempercepat segera Bu. Karena sebenarnya kalau Ibu cepat nanti balik lagi ke puskesmas dikeluarkan istitoah, baru Ibu bisa pelunasan juga begitu ya. Segera, kalau udah ada uangnya segera. Sebenarnya pelunasan tuh dari sekarang juga bisa, cuman dari banknya itu belum bisa mengeluarkan bukti bahwa Bapak sudah lunas. Karena aturannya kan belum keluar. Tapi uangnya kan masuk di rekening Bapak. Supaya aman gitu loh, lebih cepat nanti. Karena jangan sampai last minute Pak. Ini banyak kejadian sampai tertunda berangkatnya tahun depan. Ini last minute hari Jumat, numpuk. Ini kan pakai internet Pak. Dia hang gitu. Akhirnya nggak bisa, lewat jamnya nggak bisa. Ya udah nggak bisa masuk, tertunda tahun depan berangkatnya. Hanya gara-gara sepele. Ya, jadi di Muhammadiyah nanti kalau Bapak masuk grup itu kita dorong. Itu kita dorong bukannya kita memburu-buru supaya Bapak nanti selesai urusan haji ini banyak banget Pak. Selesai urusan ini lagi. Dan ingat aturannya tuh berubah-ubah. Ya. Sekarang paspor yang masih ada, masih aktif, ada semua. Ada. Nggak ada yang hilang. Karena kemarin ada yang hilang. Kalau hilang kita udah ada petugas yang siap bantuin Bapak Ibu.
Sudah diserahkan. Ada tanda terimanya? Ya, ya harus Pak ya, tanda terimanya. Karena yang ngurusin banyak Pak. Jemaah kota tuh 600. Nanti pernah kejadian dulu salah paham. Nggak ada. Padahal orang bilang hilang. Dicek sana rupanya udah diserahkan tanpa tanda terima. Maklumlah ibu-ibu, nenek-nenek kan dia lupa. Rupanya udah diserahin. Diminta Pak, ini itu karena itu bukti kita. Ya. Oke, kalau itu. Selanjutnya, kegiatan pendidikan di ibadah haji dilakukan dalam dua bentuk, manasik klasik, manasik regu, dan pembekalan. Manasik klasik nanti yang kita lakukan insya Allah mulai tanggal 13 Januari setiap Sabtu jam 8 di Masjid Al-Furqon. Dengan nanti mungkin daftarnya nanti bisa dikasih ya. Oke, pembelajaran manasik klasik, pengertian manasik klasik adalah program pendidikan manasik haji yang diselenggarakan secara klasik. Dalam bentuk ini seluruh calon jemaah haji dalam jumlah besar mengikuti serangkaian pelajaran yang diselenggarakan dalam ruang kelas. Saya berharap ini jangan yang nggak datang ya Bu, Pak. Kita ini terus terang seperti Bapak meluangkan waktu sekarang, ini kita berpikirnya skala prioritas. Mungkin saya tahu Bapak Ibu banyak kegiatan, kalau hari Jumat mungkin ada yang bersepeda, olahraga, skala prioritas Pak. Ya, ingat ya kita nunggunya sudah lama. Ya, sudah lama. Dan ini bukan yang tadi udah disampaikan, bukan main-main ini. Jadi kalau sudah datang, tolong Pak, diresapi. Pembelajaran silakan dalam masjid menggunakan alat peraga. Ya, nanti kita ada miniaturnya, ya supaya Bapak, Ibu tuh yang tadi sasaran kita lebih mandi. Oh ini namanya Ka'bah ini. Oh ini namanya Multazam. Oh ini namanya Hajar Aswad. Mulainya dari mana? Rukun Yamani yang mana, rukun Iraki yang mana, rukun Sami yang mana. Nah, nanti kita jelaskan secara detail dan berulang-ulang. Ya, supaya Ibu nanti punya gambaran simulasi di sana. Tujuannya, ya, pembelajaran manasik dalam bentuk klasik adalah penumbuhan pengetahuan dan pemahaman pada diri calon jemaah haji mengenai dasar utama ibadah haji. Dengan kata lain, tujuan program klasik adalah pendasar atau peletakan pengetahuan dasar ibadah haji. Pendasar ini dimulai dengan langkah awal dan sangat urgen karena para calon haji memiliki pemahaman awal substansi mengenai pengetahuan dan pemahaman lanjutan yang bersangkutan aspek fikih haji. Nanti fikihnya kita sampaikan juga. Oke, berikut nih materinya ada pemurnian ajam ya. Ini niat ya. Ini penting banget. Ini sejarah singkat panggilan haji. Tadi kisi-kisinya udah kita sampaikan, perintah haji, tujuan haji, filosofi, perspektif akidah, perspektif akhlak, perspektif fikih, perspektif gender, kebijakan. Ini fikih perempuan ya. Fikih perempuan nanti disampaikan mulai tahun ini kita siapkan ustazah perempuan. Ya, karena ini berkaitan dari seperti haid ya. Ini banyak masalah nih Bu haid. Ya. Jadi ini kalau di Muhammadiyah tidak disarankan pakai obat penahan haid. Karena banyak jadi masalah. Nanti gimana dong ibadah Kak? Bisa, ya bisa. Ada caranya. Ibu mau jelas nanti ikutin manasik, ya. Ini jadi masalah. Yang pakai obat tuh jadi masalah di sana. Ya datang-datang ke saya nangis kenapa? Ini nggak tahu nih, nggak selesai ya. Beginilah kalau pakai obat. Kalau pakai obat tuh jadi nggak normal. Mana istihadah, mana itu cuman bercak hitam, mana itu mens, susah. Jadi dia merasa tidak sempurna. Nah, kalau yang ngikutin haid nanti gimana pas itu bisa, ya? Nanti pada sesi manasik kita sampaikan kebijakan pemerintah bidang haji ini secara sekilas akan kita sampaikan nanti dari kasih haji. Kesehatan haji ini khusus dokter, ya, dokter yang pernah petugas bersama saya, Dokter Nurul. Nanti dia aktif, dia bawa kita olahraga haji juga, ya. Nanti psikologi haji, ini psikologi haji juga nanti diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan secara regu, rombongan, dengan pembimbing, dengan teman-teman kita di luar KPIH kita, organisasi dan dinamika kelompok haji. Nah, ini penting juga. Goalnya nanti begini nih, kepribadian calon haji harus dibangun sidik, jujur, ucapan, tindakan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Ini penting nih Pak, sidik jujur nih. Ya. Kita kalau dengar ini nanti penting banget. 41 hari kita bersama-sama. Yang dulu kita nggak kenal seperti keluarga.
Ya, ini penting banget. Terus amanah juga begitu. Ya. Kapanpun di siapapun, terus takwa itu harga, itu bekal kita ini, ya, bekal kita. Tadi disampaikan oleh Pak Slamet, konsisten pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, ya. Ini kalau mengikuti manasik dengan betul, tujuannya, goalnya ini, ya, karena ada rukun dan wajib di situ. Memiliki self trait yang baik, tawakal, ikhlas, sabar, santun, penuh ukhuwah. Ini banyak banget di sini nanti kita rasakan. Terus faktor yang mempengaruhi perilaku calon jemaah haji. Niat dan tujuan ibadah merupakan energi, memotivasi dan menggerakkan serangkaian perbuatan untuk menggapai tujuan dari ibadah itu. Jadi niat dan tujuannya tujuan yang benar, ya, tadi sudah disampaikan, ya, niat hanya karena Allah, tujuan perilaku sesuai dengan rukun dan wajib. Nah, jadi kalau kita udah tahu rukun-rukunnya ada damnya, Pak. Ya, jadi damnya ini ada. Nanti damnya tuh seperti apa kalau rukun, kalau kita melanggar wajib, damnya seperti itu nanti kita bahas pada waktu ini. Ini Bapak Ibu harus benar-benar dipahami nanti. Ini akan berulang-ulang. Supaya haji kita benar-benar mau mabrurnya harus ditaati rukun dan wajib. Ya. Bukan hanya dipahami tapi dihayati. Ya. Boleh enggak kita pakai ihram, pakai kerudung, pakai minyak wangi yang gitu-gitulah. Ya. Itu nanti diukur, nanti kita sampaikan diukur kapan dia mesti bayar kambing, kapan dia mesti bayar kasih fidyah, kapan dia harus puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Selanjutnya niat dan tujuan yang salah, kebalikan ini menyimpang dari rukun dan wajib haji. Ya, kalau kita putus gimana, batal waktu tawaf. Nah, ini kalau tidak diperhatikan, ya, niatnya, perilakunya menyimpang dari ini, bisa bubar nih nanti. Ya, sa'inya gimana? Mulainya dari Safa atau dari Marwah? Nah, semaunya sendiri. Mulainya dari Safa, ngitungnya bagaimana? Harus dari 1 atau kita muter 1 kali? Itu ada teknisnya, ya. Terus kemampuan manasik, kemampuan memahami dan menghayati manasik. Nah, ini menghayati, kemampuan memahami, menghayati. Jadi niatnya kita bagi 2, niat tujuan benar, pelaku sesuai dengan rukun dan wajib. Jadi kalau orang yang paham dengan rukun dan wajib, dia akan berhati-hati pada waktu dia memakai ihram. Karena begitu Bapak niat ihram, larangan-larangan ihram mulai berlaku. Ya nggak bisa. Jadi yang dulunya, mohon maaf, yang dulunya mungkin orang yang sembrono, dia fokus, Bu. Apa yang harus dilakukan. Sunnahnya seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, itu nanti kita ajarkan dan itu akan berulang-ulang. Nah, kalau niatnya salah, kalau yang menyimpang salah, ini yang aneh-aneh nanti. Yang aneh-aneh nanti Bapak Ibu lihat nanti di sana. Ibu Bapak bisa melihat sendiri. Karena standar kita harus sesuai, manasik kita harus sesuai dengan siapa? Rasul. Rasul itu hajinya pertama kali diikuti hampir 800 sampai 1.200 jemaah. Karena semuanya mau ngikut seperti Rasul itu naik onta Bapak Ibu, tinggi, jadi semuanya bisa lihat. Sampai segitunya. Nah, jadi yang ngikut Rasul. Gitu. Kenapa nanti lari pertama tawaf 1, 2, 3 harus lari? Itu ada ceritanya. Kenapa harus ittiba sebelah kanan? Ada juga ceritanya. Ya, kita sampaikan nanti pada waktu manasik. Jadi kenapa harus 7 kali? Kenapa kita bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah? Nah ini kalau Bapak Ibu menghayati, Ibu bisa tidak kuat, bisa menangis. Jadi bukan kalut. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaah pada waktu tawaf dan sa'i nanti kita sampaikan. Ibu pernah dengar orang sa'i nyanyi Garuda Pancasila? Pernah lihat? Itu salah satu. Di Muhammadiyah tidak begitu. Iya kan? Nyanyi Garuda Pancasila kan? Bayangin. Siapa yang ngajarin itu? Ada nggak Rasul ngajarin gitu? Padahal ini ibadah penting ini. Tapi kenapa bisa dilakukan? Nah itulah menyimpang. Ini pentingnya manasik Bapak Ibu ya. Oke. Faktor yang mempengaruhi perilaku zaman jahiliyah ini udah tadi. Oke lanjut. Kondisi yang bisa mengganggu kegiatan ibadah. Ini Bapak Ibu. Pertama kondisi fisik. Ada faktor usia. Nah, ini faktor usia.
Ya, orang usia biasanya ini orientasinya agak kurang. Ya, biasanya untuk menghindari dalam satu regu itu 10 orang, saya nggak mau 10 orang isinya orang tua semua. Akhirnya 10-10-nya hilang. Nah, nggak boleh. Nanti seperti itu nanti kita campur, Pak. Nanti ini kan ibu kan haji reguler kan, bapak ibu haji reguler. Saya mau robah haji ini jadi haji plus. Mau nggak bapak ibu? Mau nggak bapak? Mau. Ada caranya. Nanti di manasik saya sampaikan. Haji bapak ibu saya naikkan jadi plus. Ya, ini dilakukan oleh Pak Munir. Itu jadi haji plus dia sampai sekarang. Ya, jadi faktor usia ini ya ini kadarullah ya. Tapi walaupun faktor usia ada juga yang sehat ngalahin yang muda. Karena nggak bisa diukur kalau di sana, Pak. Nggak bisa menggaransi bahwa ini orang sehat di sana akan sehat. Banyak banget kejadian ya. Jenis kelamin juga begitu. Ya, jenis kelamin cenderung ibu-ibu itu lebih kuat daripada bapak-bapak. Ini pengalaman saya, lebih kuat. Ibu-ibu itu lebih fokus untuk jaga kesehatan. Kalau bapak-bapak ini kadang-kadang tidurnya suka terlalu malam, ngerokok, yang gitu-gitu tuh. Ya. Nah, ini ada penyakit yang sering lambung, mah, jantung. Nah, kalau lambung ini seperti stres, Pak. Nah, stres ini karena kurang menghayati dalam waktu manasik. Lihat orang ramai stres gimana caranya, ya. Terus jantung, jadi kemana-mana sakitnya. Ada hipertensi yang punya komorbid karena sering marah-marah, suka tiap tikungan marah. Ada yang gitu, tiap pindah marah, tensinya naik. Ada yang susah tidur, nah, susah tidur juga begitu, Pak, karena penyesuaian waktu. Ya, kita biasanya di sini jam 10 malam sudah tidur, di sana kita baru mau sholat maghrib. Iya kan? Iya, jam 10 itu sholat maghrib itu kalau belum bisa jadi susah tidur. Itu paling seminggu lah. Ya, proses nanti kita penyesuaian. Oke, nah nih Pak. Nah, ini nanya lagi, padahal udah bola-balik disampaikan padahal tidak ada kaitannya kita pakai ihram dengan wudu. Ya, kecuali kita mau tawaf harus ada wudu. Nah, itu bocorannya kayak gitu. Jadi penting manasik ini. Jadi jangan kalau ada acara saya berharap di skip aja acara lain, Pak, Bu. Masa lalu ini sering banget. Diem aja dia. Nah, ini pembimbing dia kenapa diem? Ujungnya akhirnya ngomong, rupanya enak Pak ya di sini. Kenapa enak? Ceritalah dia anak juga bisa kan? Nah, jadi ini juga mempengaruhi nih. Jadi diem aja. Sampai yang tinggal di lantai tinggi, dia punya vertigo juga begitu di lobi dia ngelamun. Ini kita datangi Pak. Kita kenapa Bu? Rupanya dia punya penyakit nggak bisa tuh turun lift terlalu tinggi. Akhirnya kita komunikasi dengan teman yang lain, kita pindahin ke bawah kalau bisa. Ya kita upayakan. Jadi kita perhatiannya sampai ke situ. Terus negatif thinking, nah ini negatif, ini ngeluh aja. Ngapa sih pesawatnya telat gitu. Kencing aja susah, kayak antri yang gitu-gitu. Pokoknya dimarah terus lah orang nih. Ya, akhirnya itu penyakit tensinya naik. Cenderung mengambil temperamental ini. Marah-marah tidak ada sebab, ini marah-marah sendiri di kamar. Sampai kawannya tuh bingung di kamar. Minta pindah kamar, tidak cocok dengan temannya. Pindah lagi bermasalah bukan temannya, dianya yang bermasalah. Nah, ini nanti dalam manasik ini yang kita kikis, kita buang. Ya. Vakasi tidak semangat dalam ibadah. Ini karena cuaca panas jadi males. Ya, padahal nilainya kan Ibu tahu kan, Bapak Ibu tahu 100.000 kali. Memang di sekitar di hotel tuh ada musola, di dekat masjid pasti ada, dekat hotel ada masjid. Akhirnya milih ke masjid yang terdekat. Sayang kan Bu? Sayang, males jadi karena cuaca. Sujon tadi udah ya, sujon, narsisme, cinta diri secara ekstrim. Wah ini ekstrim, terlalu ekstrim. Eksentrik dan sikap yang aneh-aneh. Ya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri deh aneh-aneh. Saya susah nyeritain terlalu banyak. Gangguan lain, inteligensi atau pendidikan, nah ini juga berpengaruh juga. Kondisi alam,
Tadi yang saya bilang karena cuaca panas, jalannya rata-rata tuh walaupun jalan agak nanjak gitu, cukup jengah-jengeh Bu. Ya, belum lagi pintu yang ditutup-tutup Mekah yang harusnya kita masuk bisa dari sini, kita harus melambung ke sana jauh lagi. Kepadatan jemaah itu udah pasti, ya 24 jam Pak. Penuh terus, tidak ada cerita sepi kalau di Mekah Madinah. Sarana dan prasarana ibadah, ya, maktab dan lain-lain. Nah, ini banyak banget nih sarana lah, tempat tidurnya udah enak lah, macam-macam deh, ya. Jadi mengganggu dalam kegiatan ibadah. Rambutnya, ada kemampuan memahami dan memahami manasik akan membimbing perilaku jamaah dengan benar dan tertib sehingga mampu melaksanakan serangkaian prosesi manasik secara mandiri. Ini tujuan kita juga. Secara mandiri, walaupun Bapak Ibu nanti ada pembimbing, ya, itu sebagai koordinator aja. Tapi Bapak Ibu sudah saya menggaransi, ya, di KPIH Muhammadiyah untuk ibadah yang pokok itu tanggung jawab kita. Bapak laksanakan. Kalau sunah-sunah kan kita lihat kondisi, ya. Jadi secara mandiri ini Bapak lebih mandiri, tidak selalu tergantung dari pembimbing, walaupun pembimbing ada. Jika sebaliknya, besar kemungkinan perilaku menyimpang. Nah, tidak mandiri menyimpang, ibadahnya terganggu dan tujuan ibadahnya gagal. Ya, di personal, intelektualitas untuk memahami manasik dengan baik dan benar. Ya, kita sadar kemampuannya orang beda-beda, ya. Tapi silahkan. Tadi yang saya katakan, kita pembimbing Muhammadiyah unlimited. Kapanpun Bapak bertanya, dimanapun kita layani. Jadi nggak batasan 15 waktu itu hitungan angka. Ya, perasaan menumbuhkan penghayatan prosesi manasik baik dan benar. Ini yang tadi bilang. Jadi bukan hanya Bapak tahu tapi menghayati. Ya. Kalau kuncinya untuk menghayati tadi itu Pak. Al-Hajj 27 panggilan Nabi Allah lewat Nabi Ibrahim dijawab oleh kita dengan talbiyah. Aku memenuhi panggilanmu. Itu komunikasi Bapak dengan Allah sesungguhnya. Oke, aku datang. Ya, menguatkan ke Allah. Jangan sampai ada talbiyah tapi talbiyahnya sambil bawa jimat. Ini ketemu Pak. Ya, karena nggak tahu dia belajar dengan siapa. Kata gurunya ini di sana banyak gangguan. Bawalah dia jimat. Loh, bagaimana bisa begitu? Kita di sana mau mengesahkan Allah, mau minta ampun malah nantangi Allah. Untungnya ketemu pada waktu, ya. Jangan sampai ada yang bawa jimat. Ya. Ada, saya dulu enggak mungkin, tapi kenyataannya ada. Bawa jimat. Ya, nanti diganggu malu halus lah seperti gitu. Itu kan tempat yang aman. Ya, perasaan menumbuhkan penghayatan prosesi manasik haji dengan benar. Nah, ini yang tadi saya nih, menimbulkan energi. Yang punya sakit-sakit sedikit Bapak menghayati itu menimbulkan energi. Ya, sa'i, tawaf dengan sa'i itu paling ini saya kasih bocor lebih berat sa'i. Itu kalau yang stroke tuh sambil gini-gini saya tawarin kursi roda nggak mau Pak. Jalannya ngesot ini. Bayangkan. Itu satu trip itu 400 meter ya Pak Munjar. Bolak-balik 800. 800 begini terus. Ditawari kursi roda, ada Pak, kan ada sebelahnya pakai bayar, nggak mau dia bilang. Luar biasa. Ini energi yang gini-gini, Bu. Luar biasa. Merinding saya. Masya Allah. Selanjutnya berpengaruh pada behavior pelaku karena terucapkan seperti mampu berdoa manasik. Nanti kita kasih modulnya dibimbing oleh Ustadz Hermanto. Nanti ada skripnya. Ibadah haji satu-satunya ibadah yang kalau Bapak diem aja itu diterima. Ini ekstrimnya seperti itu. Nggak ada bacaan apa-apa. Bapak Ibu tawaf diem aja. Diterima. Tapi kan nggak begitu kan Pak. Kita kan mau yang lebih kan. Nah, adalah ya. Nanti bacaan doa di tawaf seperti apa di sa'i nanti kita ajarkan pada waktu manasik. Itu perilaku terucap seperti mampu berdoa. Doanya seperti apa nanti Ustaz Hermanto yang mengajarkan. Terus perilaku nonverbal seperti tawaf, wukuf, lontar jamarah secara benar dengan secara sunnahnya Rasul seperti apa. Ya, kita tambah lah ya.
terus jamaah lainnya. Terus hubungan antara regu, rombongan, pembimbingan, dan jemaah lain. Nah, ini perlu kita atur. Ini nanti ada sesi sendiri antara regu, rombongan, pembimbingan, dan jemaah lain. Ya, ini berpengaruh kemampuannya seperti itu. Lanjut. Ya, ini ya kita kembali lagi. Saya balik lagi supaya kita ambillah dariku manasik haji kalian. Ini udah nggak ada harga mati nih, Pak. Ya, nggak bisa ambil manasik dari ustadznya. Nggak ada. Ini pesan Rasulullah pada waktu dia haji yang terakhir. Nah, kalau udah kayak gini kan kita masa kita berani ngambil tempat yang lain, Bu? Berani nggak Bapak Ibu? Nggak berani. Tapi jangan pula nanti di sana Bapak ketemu yang aneh, ente itu tak sesuai dengan Rasul, nggak usah. Itu bikin apa jidal nanti. Nggak usah eksklusif. Yang kadang-kadang nih ada plus minusnya di ini kita merasa eksklusif, itu nggak bisa. Kalau di Muhammadiyah kita larang seperti itu. Jadi merasa paling benar nggak boleh. Ya udah aja. Kita kasih tahu sekali, nggak mau ya udah. Nggak begitu Pak, gitu, Bu, nggak gitu. Tapi nggak mau ya udah. Ya, jangan terjadi jidal nantinya. Oke. Untuk praktek manasik akan kita lakukan pada keberangkatan haji saat di tanah air, dan ini akan kita lakukan sesuai dengan sunnah agar menjadi bekal calon haji dalam melaksanakan ibadah haji yang nantinya akan kita lakukan saat di tanah suci. Oke, demikian. Jadi nanti pada waktu sampai pokoknya kita berangkat pada gelombang pertama, ya, nanti di sana kita manasik lagi, Pak. Untuk 2 hari atau 3 hari sebelum kita ke Mekah kita manasik lagi. Ya, untuk umrohnya. Ya, karena hajinya kan kita tamatu, jadi umroh dulu. Ya, nanti saya kondisikan kalau yang lagi mens tuh gimana, caranya gimana, nanti kita kondisikan seperti itu. Ya, kita sama-sama. Nah, nanti pada waktu setelah itu kan kita mau haji, habis itu selesai, kita mau hajian kan tanggal 8 mulai. Nah, kita ada manasik lagi, manasik haji. Jadi terus kita bimbing. Jadi bukan hanya di sini. Ya, kita kumpul lagi, kita kasih manasik lagi. Kita mereview. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, apa yang kita sampaikan nanti di Indonesia itu normatifnya seperti itu. Tapi keadaan di sana yang harus kita sesuaikan banyak banget aturannya, Pak. Pertama, aturan dari Dakar. Dakar itu yang punya kuasa ngurusin kita di Madinah dan di Mekah. Nanti ada aturan dari kloter, lebih kecil lagi. Kloter kita kloter berapa, itu ada aturannya. Nanti ada aturan maktab. Maktab itu aturan dari orang Saudi. Dia ngatur. Nanti ada faktor cuaca. Ketiga, faktor usia. Ini harus kita sesuaikan. Tapi normatifnya di sana. Makanya suka berubah di sana nanti. Ya, nanti kita berubah, nanti kita atur. Oh, kayaknya kita nggak bisa nih seperti ini. Nah, kita rubah lagi. Ya, jadi kita siapkan. Jadi kita nggak boleh bingung. Nanti orang lain bingung terserah deh. Ya, jadi kita kondisikan dari tanah air. Udah ngerti ini, Om Bandi? Jadi yang perlu kita ingat, haji yang dilakukan seumur hidup hanya sekali. Itu kalau tidak benar, apalagi orang yang sudah berhaji, kalau mau mendaftarkan haji lagi, nunggunya 10 tahun. 10 tahun itu baru daftar, Pak. Bapak haji tahun ini, 2024. Berarti 10 tahun lagi, tahun 2034 boleh daftar lagi. Ya, kalau panjang umur kan. Ya. Itu belum nunggu lagi kan. Nah, kalau itu sekali tidak sah, tidak sesuai, makanya saya menggaransi ya KPIH Muhammadiyah untuk ibadah pokoknya kita menggaransi Bapak. Ya, supaya ini dapat dilakukan dengan tertib. Jadi jangan sesuai dengan sunnah Rasul dan keluar biasanya kecil, sehingga kami KPIH terpanggil untuk membimbing warga Muhammadiyah khususnya dan Islam pada umumnya agar hajinya sesuai sunnah Rasul. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang membedakan KPIH Muhammadiyah dengan KPIH yang lain penekanannya di situ, Pak. Ya, cuma nanti pada waktu pelaksanaan kita lihat nanti. Karena Saudi itu dari hitungan jam berubah, Pak. Dia tentukan ini, tiba-tiba berubah dia. Nah, itu kita harus fleksibel juga.
Ya, seperti yang contohnya gini, seperti kita mau napar awal atau napar sani. Napar awal tuh berarti kita mabit di Minanya 2 hari. Ya, Rasul lakukan 3 hari. Kita maunya 3 hari. Tiba-tiba semua jemaah harus pulang, harus napar awal karena hari ketiga tidak ada penjemputan bis. Nah, ini kan kacau. Jalan kaki orang-orang tua. Nah, terpaksa kita rubah jadi napar awal. Nilainya apa? Sama. Tapi Rasul lakukan 3 napar sani. Nah, gitu, yang gitu-gitu, Pak. Nah, nanti yang lain juga begitu. Lempar jamarat, ya kan? Afdolnya waktu duha, tapi itu waktunya penuh banget. Biasanya orang Asia pada zuhur. Ya udah, kita enggak usah ngotot. Itu yang tadi saya bilang, menyesuaikan. Ya, jadi kita nggak kaku. Artinya rusuhnya tuh ada. Nah, seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga menjadi haji mabrur. Nanti kalau mau ada pertanyaan, boleh Pak. Demikian dari saya. Saya serahkan.